Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Bodyfish Channel. Thank you udah ngeklik video ini. Dan di video kali ini balik ke konten unboxing. Nih gue lagi restock pari-parian special request dari kalian semua. Nggak yang mahal, karena lebih banyak Black Diamond hybridnya. Kenapa? Patternnya lagi cakep-cakep boy. Nih coba nih, ada 1, 2, 3, 4. Ya 4 ekor inilah rada keren-keren. Yang ini agak serem banget nih. Nih bahasa-bahasa Royal Marble sekarang tuh. Iya gak sahabat ikan? Nah, nggak lengkap rasanya kalau bahas pari tapi nggak bahas filtrasi. Kenapa? Karena salah satu ikan yang biolotnya gede adalah pari. Tahu dari mana? Buktinya banyak kan yang sering error tanknya kalau ada parinya. Maksudnya parinya tumbang belum sampai gede. Nah, tips and triknya akan gue bahas di video ini. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke sahabat ikan, kita di tahap sortir yang pertama. Gue mau bedain jenis sama jenis kelamin. Jadi ada yang Black Diamond pure, ada yang Black Diamond hybrid. Dan jantan betinanya akan gue pisah di setiap tank, supaya kalian yang mau beli sepasang gampang, tinggal pilih satu dari sini, pilih satu dari sana. Atau yang emang kadang suka udah gue paket-paketin gitu. Contoh kayak yang di belakang gue nih, ini ada P14 Galaxy. Nih Galaxy Stingray ya. Bentar gue ambil serokan buat ngegoyang dia. Nah, agak mirip sama Black Diamond karena dia warna dasarnya hitam dengan totol-totol putih. Hanya saja yang membedakan dia adalah keramaian putih-putihnya. Nah yang kayak gini-gini udah gue paket nih, biasanya satu pasang karena satu harganya agak lumayan. Sama kalau ambil satu doang kasihan, pasangannya dipisah. Karena supplier juga jualnya per pasang kayak gini, biar nggak berat sebelah kayak gitu. Di sini gua ada Golden Base Albino. Nah, yang ini oke, mumpung kameranya nggak gitu jelas, bentar ya, gua geser sedikit ke sini nih. Ini sahabat ikan, ini yang Golden Base, warnanya kekuningan, matanya putih. Ini yang agak kemerahan. Nah, ini orang biasanya bilang Rabi base, atau warnanya agak kemerahan, jadi oranye tua gitu. Tapi matanya sama-sama putih, dia nge-snow. Nanti gua aklimasi dulu. Ini kita taruh di tank sini aja ya, kita aklimasi biar jangan terlalu banyak. Kita samain dulu suhunya sekitar 20 menitan, nanti baru kita oplos airnya. Bisa pakai teknik dripping, bisa. Cuman karena ikannya cuma 2, gua apungin dulu aja. Terus apa ya tadi? Oh, gua mau bahas bentar ya. Sini sahabat ikan. Gue mau tunjukin kalau gue udah upgrade filtrasi predator-predatoran gue. Kenapa? Karena ketika gue restock kayak yang tadi kalian lihat, ikan pari itu sekali datang puluhan ekor. Hari ini tuh sekitar 50 ekoran. Satu akuarium gue itu dihuni sama penghuni yang tergolong banyak. Ini kalian bisa lihat, ini Oscarnya ada sekitar berapa ya dik ini? Aduh lupa, mau 30 ekor kali ya? Ya nantilah kita hitung lagi. Apa ya, overload lah bahasanya. Jadi nggak pas porsinya akuarium sama jumlah predatornya, karena terlalu banyak. Yang menyebabkan nantinya bisa apa? Makanan sisanya tidak terurai, amoniaknya tidak terurai, mulai dari makan, pipis, beraknya ya kan, semua kan mengeluarkan kotoran. Kotorannya tidak terurai oleh filtrasinya. Kenapa? Karena gue cuma pakai top filter yang kurang lebih 20% doang dari total volume air. Sementara jumlah ikan yang ada di sini tergolong banyak. Nah, cara ngakalinnya kayak gimana? Gue upgrade sedikit, kalau kalian bisa lihat. Nah, di atas ini gue pakai tambahan box untuk menempatkan kapasnya lebih kering. Jadi dia posisinya di atas dan air jatuhnya itu gue bagi ke 6 lubang. Kenapa 6 lubang? Supaya setiap lubangnya memiliki air jatuh yang pelan dan itu seolah-olah di dripping gitu. Terus di bawahnya langsung turun ke mat. Mat yang gue pilih adalah yang warna hijau dari Mountain Tree. Itu kemarin gue potong-potong karena tank gue banyak, gue beli yang selembaran agak besar gitu. Kalian bisa cek sendiri di Tokpednya, dan fungsinya bisa sebagai mekanis juga ataupun rumah biologis. Baru di chamber kedua dan ketiganya gue gunain main rugby sebagai rumah bakterinya. Kenapa bang? Kok cuma ditambahin kapasnya doang? Iya, dengan gue tambahin kapasnya doang berarti dari 3 chamber ini tidak ada filter mekanis yang di bawah ya. Semuanya full biologis, mekanisnya full di sini. Tinggal ininya doang yang kita bersihin setiap harinya. Dan ditambah lagi, kalau dengan biolot sebesar ini harusnya kalian nggak melakukan water change itu maksimal paling telat 2 hari sekali. Kenapa? Karena memang jumlah predator itu banyak dan makan hampir setiap hari. Itulah kenapa kadang kalau kita punya megatank atau akuarium yang dalam tanda petik overspec, mereka biasa pakai dripping system. Yang tahu kan, yang air baru ditetesin terus ke setiap akuariumnya, maksudnya ditetesin terus air baru. Jadi air barunya tuh masuk terus, cuman dalam volume yang sangat kecil. Tapi ketika volume airnya udah mulai overload, maksudnya udah mulai penuh, nah akuariumnya akan ngebuang airnya sendiri. Jadi kurang lebih itu water change selalu selama 20, bahkan itu nggak pernah stop. Jadi mungkin orang-orang yang memiliki lahan atau uang berlebih bisa melakukan
melakukan teknik dripping tersebut. Cuman kalau yang keterbatasan lahan kayak pedagang ikan kecil ini, yang ngakalinnya pakai cara kayak gini. Tinggal pemilihan medianya aja yang tepat. Kenapa? Karena community tanknya itu banyak banget. Apalagi kalau tiap hari dikasih makannya pelet. Pelet itu terlihat simple, tapi kotorannya tuh banyak loh. Ada sisa peletnya, ada ee-nya, belum pipisnya, ya kan? Tuh. Ini yang kemarin gua ceritain ke kalian, Wild Oscar Brazil. Jadi ini yang bumblebee-nya. Nanti mungkin agak malaman kita kasih video lebih bagus ya. Ini kalau telat ngasih makan suka begini nih. Suka botel-botel, mereka pada ngebully satu sama lain. Kita lihat ke tank padat berikutnya. Oke, di tank padat berikutnya gue punya baby Vitatus ukuran kurang lebih 10-11 cm dan isinya satu akuarium dengan dimensi 120 kali 50 tinggi 40, tapi airnya mungkin sekitar tingginya cuma 30 cm doang ya. Karena kan ini 40 di sini. Berarti di sini sekitar 30 cm. Ini ada sekitar 90 ekoran. 90 ekoran dengan cere yang selalu digantung. Kalau kalian lihat di pojokan itu kita power feeding terus supaya badannya tetap tebel, dan kalau mereka mau iseng ke ikan cere jangan ke temennya. Takutnya mata teman-temannya pada hilang atau badannya pada baret-baret. Nah, itu tadi cerenya ngeluarin biolot, Vitatusnya ngeluarin biolot, belum pipis dan beraknya mereka, ya kan? Otomatis gue harus mengupgrade filtrasi gue. Dan setelah gua coba produk dari Mountain Tree, kadang 2 kali sehari gua masih kuat untuk tidak ganti air dengan kuantitas Vitatusnya yang sangat banyak seperti ini. Before-nya ada kok. Jadi sebelumnya gua pakai filtrasi itu yang kayak gini, terus kita rombak pelan-pelan, kita proses ganti, dan kita setting dengan lebih rapi kayak gini. Intinya yaitu di dripping yang di sini nih, yang 6 lubang ini, supaya ketika mereka netes tidak satu pancuran kenceng, tapi dengan 6 pancuran yang lebih pelan, sehingga pertukaran oksigennya tinggi di situ, baru masuk ke media biologis dan turun lagi. Nah, sahabat ikan, kenapa nih kalau kalian perhatiin, media biologis gue penuhin chamber per chamber. Kenapa? Karena semakin banyak volume air yang terlewat di media biologis adalah makin banyak volume air yang terfilter juga. Jadi makin banyak yang lewat. Kalau melewati media biologis ya, berarti makin sehat juga airnya. Tapi kalau contoh batunya cuma ada satu, misalkan cuma ada satu kecil nih di tengah, terus kalian lewatin gitu terus, nah itu kurang efektif. Kenapa? Banyak sisi air yang tidak terkena sama media biologisnya, dan itu tidak terfilter. Jadi ya sama aja, airnya muter-muter doang, tapi nggak jadi air yang lebih baik. Intinya satu, kalau kalian mau memilih media filtrasi nggak harus yang mahal, tapi lihat kebutuhan kalian. Kalau tempat kalian kecil, contoh kayak gua, ya utamain yang efisiensinya tinggi. Tapi kalau tempat kalian besar, media apa aja fungsinya sama, sahabat ikan. Mau pakai kapas biasa, pakai kaos kaki, pakai apapun itulah, batu apung, itu boleh semua. Ada fungsinya masing-masing dan ada kegunaannya masing-masing. Jadi kalau gua ya pribadi, nggak bisa kita menyamaratakan semua orang harus beli mobil Ferrari. Itu nggak bisa. Karena ada yang berpikir, buat apa gue beli Ferrari, orang gue beli Toyota juga tetap bisa jalan, kan gitu. Tapi nggak bisa juga kita paksa orang yang beli Toyota semua, ya kan? Karena gue mau prestige-nya Ferrari, kayak gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitulah. Gue cuma bisa ngegambarin sedikit doang, karena gue juga nggak gitu, pintar ngomong lah kalau untuk ngejelasin hal-hal yang kayak gitu. Tinggal kayak gimana kalian praktekinnya di rumah dan sesuaiin. Ingat, tapi kalau dari pribadi gua, kan gue bisa ngetes karena ada akuarium yang isinya cuman kayak tadi parinya 4 ekor, arwananya 1. Berarti kan nggak banyak. Tapi ada yang hampir 100 ekor satu akuarium. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih media filter yang sesuai. Apalagi kita bahas Torsinensis. Ini satu akuarium sekitar 160 ekoran. Jadi pas pertama kali datang tuh, zoom in ke situ tuh, Dik. Itu 195 ekor. Tuh. Ya kan? Jadi memang padat, apalagi gue sering kasih makan pelet sekitar sehari 2 kali. Tiap hari memang kita water change untuk ngebantu melarutkan zat-zat yang tidak terurai oleh media filter. Tapi media filternya juga harus tetap maksimal. Baru memungkinkan si Sinensis ini tumbuh dengan sehat, dengan makan yang kita nggak stop-stop. Pokoknya ini rata-rata ikan di body fish, kalau kalian perhatiin ya, nggak akan ada yang kekurusan sih, karena memang gue push pakan terus, dan ya kalian bisa lihat sendirilah kualitasnya. Iya kan? Jadi nggak mentang-mentang ikan pari doang yang satu ekornya bisa 4 juta sampai 10 juta yang gua kasih filter premium, tapi ikan-ikan emas kayak Torsinensis aja yang kecil-kecil gua rawat dengan sepenuh hati, sehingga kalian bisa mendapatkan ikan-ikan yang sehat dan terawat dengan baik hanya di Body Fish. Kayak gitu aja. Kita lanjut ke
aklimasi ikan parinya. Inti dari video ini sebenarnya bukan soal pemilihan ikan atau pemilihan filtrasi, bukan keduanya, tapi kombinasi dari keduanya itu yang menentukan sehat atau enggaknya peliharaan kita. Baik kita mau pelihara, jualan, atau hobi, apapun itu, pokoknya airnya yang kita rawat, ikannya bonus, kayak gitu. Tinggal mulai menghitung mana yang kecil tapi harus efisiensi, atau besar karena kita punya lahan mungkin lebih besar, ya kita pakai yang lebih murah aja. Nah itu tergantung balik ke kalian ya semua sendiri. Makanya tadi gue pakai perumpamaan soal pemilihan merek mobil tadi. Semoga pesan yang tersampaikan itu sesuai dengan apa yang gue deskripsikan. Kalau masih ada yang kurang, silahkan kalian tanya di kolom komentar, dan sebisa mungkin akan gue jawab dari pengalaman pribadi atau kesalahan pribadi gue. Jadi belum tentu apapun yang gue katakan di sini benar 100%, cuman pasti ada nilai benarnya. Itu yang gue janjiin ke kalian, karena menurut gue kalau ikan yang hidup dan bisa besar, airnya bening tidak berbau, harusnya kan filtrasinya benar. Nah, tinggal sistem dan caranya aja yang kayak gimana harus kalian pelajari. Atau gimana cara maintenance-nya, atau dari mana sumber airnya kita dapat. Kan kayak gitu. Kan ada yang pakai filtrasi kapas doang, kayak kemarin gue di Kapuas, filtrasi kapas doang. Cuman airnya dia ngambil dari sungai, tiap hari ganti. Ya, sebenarnya ya sah-sah aja. Filtrasi gak? Ya, filtrasi sih. Tapi ya tetap ngandelinnya kan itu air pergantian ya, kayak gitu sahabat ikan. Ya kurang lebihnya itu aja pesan dari gue Richie Body Fish, dan kalian bisa lihat ikan-ikan yang gue pelihara makan dengan rakus dan nggak pilih-pilih makanan ya kan. Para yang baru datang, kalau mau kepoin jangan lupa follow juga Instagram atau TikTok Body Fish, dan kalau mau langsung nanya-nanya ke WhatsApp Body Fish di pojok kanan bawah. Richie Budiman pamit, and see you on my next video. Bye bye.